Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Nahnu sanuwasilu darsana bil ams tawaqqafna inda balaghah. Al-an al-uslub. Uslub. Halaman 14. Ya, uslub sudah bagian? Sudah, Ustaz. Bukan di Terakhir sampai mana, Salwa? uslub al-alami Al-alami. sampai al-wudu. Bukan al-alami. Uslub Ilmi. Al-alami. Nah, alami. Uslubul ilmi, laisa alami, ya, ilmiah gitu ya. Baik. Al-uslubul ilmi, uslub al-ilmiyah. Ini sudah dibaca, sudah selesai semua ini. Kita ulas sebentar ya. Wahwa. Jadi kalau uslub dulu. Uslub adalah apa? Al-maknal musawwik fi alfadhin mu'allafatin ala suratin takunu aqrabu linailil ghardil maqsudi minal kalami wa af'alu fi nufusi sami'ihi. Fi nufusi sami'ihi. Uslub adalah makna yang terkandung di dalamnya lafaz-lafaz yang terangkai dalam bentuk paling mendekati supaya sampai maksud atau tujuan, sampai supaya nyampe tujuan yang dimaksud daripada pembicaraan tersebut kepada pendengar, ya, kepada para pendengar. Dan menyentuh hati para pendengarnya. Baik. Al-uslub al-ilmi, uslub al-ilmiyah, uslub ilmiyah, uslub ilmiyah, gaya ilmiah, cara ilmiah. Wa huwa ahdaul asalibi, yaitu apa kemarin? Ahdaul asalibi? Uslub yang paling mendasar. Iya, uslub yang paling mendasar. Wa aktsaruha ihtiyajan, apa artinya? Dan paling banyak membutuhkan ilal mantiqi as-salim, kepada logika yang sehat, selamat, wal fikril mustaqim, dan pikiran yang lurus. Wa ab'aduha anil khayali syi'ri, dan ini merupakan uslub yang paling jauh dari pada hayalan syair. Sampai sana. Kemudian azharu mizati hadal uslub al-wudu. Di bawah ada baris ke 1, 2, 3, 4. Baris sebelum terakhir. Wa adharu mizati hadzal usuli al-wudu. Adhar, dan mizatu kelebihan, dan kelebihan yang paling dominan dari usul ini adalah al-wudu, yaitu apa? Apa wudu? Jelas. Ketemu kata-katanya? Jelas. Ada kan? Baik. Ada, Ustaz. Udah ketemu ya, ada ya. Kemudian contohnya ya, Ustaz kasih contoh. Contohnya ada di paragraf terakhir sebelum al-uslub al-adabi. Lihat. Di kalimat, di paragraf terakhir dari bagian uslub al-ilmi ini.
Baik. Walasna fi hajatin ila an nulqiya alaika amsilatan li hadan nau. Kami tidak butuh menyampaikan padamu contoh-contoh untuk jenis ini. Fakutubud dirasati allati baina yadaika tajri jami'a ala hadan nahwi min asalib. Nah, kutubud dirasah ya, kutubud dirasah. Jadi contohnya adalah kutubud dirasah, buku-buku pelajaran itu ya. Nah, buku pelajaran yang kita pegang atau ya buku pelajaran yang lain itu termasuk pakai uslub ilmiah. Kemudian berikutnya uslub al-adabi. Ya, al-uslub al-adabi. Kita ini percepat aja di lewat-lewat saja yang pentingnya saja. Al-uslub al-adabi wahwa wal jamalu abrazu sifatihi. Dan keindahan merupakan sifat yang paling menonjol. Abroz itu sama dengan al-zuhar. Paling jelas, paling menonjol. Wa adharu mumayyazatihi. Dan keindahan juga merupakan kelebihan yang paling dominan. Adharu mumayyazatihi-nya kembali kepada uslub al-adabi. Jadi uslub adabi abrozu sifatihi al-jamal. Abrozu sifatihi wa mumayyazatihi wa al-jamal. Jadi sifat dan kelebihan yang paling dominan, sifatnya yang paling dominan, yang paling menonjol itu adalah keindahannya, ya. Wal jamalu dan keindahan abrazu sifatihi merupakan sifatnya yang paling menonjol. Wa adharu mumayyazatihi dan keindahan juga merupakan jamal itu merupakan kelebihannya yang paling dominan, yang paling jelas, ya. Wa mansa'u jamalihi dan sumber keindahannya adalah wa mansa'u jamalihi, sumber keindahannya adalah ma fihi min khayalin ra'in, yaitu apa-apa yang ada padanya khayalan yang bagus. Itu apa? Sumber keindahannya itu adalah khayalan yang bagus. Khayal. Ra'i bagus, indah. Wa taswirin daqiqin dan imajinasi yang tajam. Ini tajam di sini bukan tajam pisau maksudnya ya. Jadi imajinasi yang sangat mendalam gitu ya. Atau tajam. Kemudian watalam musul liwujuhi syabahi al-ba'idah bainal asma. Dan talamus, sentuhan atau ya sentuhan. Dan atau persentuhan liwujuhi syabahi al-ba'idah. Pada titik keserupaan atau bentuk keserupaan yang jauh antara segala sesuatu. Ba'idah ini ya jauh atau hayalan tingkat tinggi. Wa ilbasul maknawi dan penggunaan ilbas itu pemakaian kan libas albas itu memakaikan. Dan penggunaan atau pemakaian al maknawi sesuatu yang maknawi yang abstrak ya, al maknawi abstrak. Taubal mahsus dengan kata yang konkret ya, dengan baju saub baju mahsus konkret. Jadi bukan baju maksudnya ya. Pemakaian makna atau maknawi, sesuatu yang maknawi yang abstrak, maknawi itu abstrak artinya. Saubal mahsus dengan sesuatu yang konkret. Wa idharul mahsusi dan menampakkan, menonjolkan, menjelaskan al-mahsus sesuatu yang konkret fi suratil maknawi dalam bentuk abstrak.
abstrak, dalam bentuk maknawi. Jadi kan biasanya dalam uslub adabi ini atau gaya syair itu kan biasanya kadang menyebutkan sesuatu yang nyata itu dengan sesuatu yang semakna dengannya, ya. Seperti misalkan Kiasan. Ustaz ingin bilang kamu ini dermawan, nah, kamu ini pemurah, gitu. Ustaz nggak bilang anti karom, inginnya bilangnya anti karimatun, kamu itu pemurah. Tapi Ustaz dengan kata yang lain gitu ya. Anti bahrun, kamu itu bagaikan lautan gitu ya. Nah, kayak gitu. Maksudnya masuk insya Allah ya tentang uslub adabi. Adapun contohnya adalah asyiru ya. Tulis aja al-mithal min uslubil adabi wa asyiru wal qasidah. Asyiru wal qasidah. Nggak ada di kitab ya. Di kitab ada syairnya aja. Contoh syair banyak di sini di kitab. Baik. Dan al-mithal minal uslub al-adabi asy-syi'ru wal qasidah. Amal mithal minal adab al-ilmi kutubud dirasah. Nah, misalnya lah kutubud dirasah. Baik. Al-an wasil ila nantaki ilal uslub al-khitabi. Uslub al-khitabi. Sofha 19. Ini karena keterbatasan waktu ya dan kadang ada gangguan di masa pandemi ini. Kita yang tatap muka aja hanya 1 jam juga sama dengan anak. Jadi kita percepat aja, persingkat yang poin-poin pentingnya aja ya untuk di mukadimah ini. Kalau di hari-hari biasanya Ustadz biasanya di hari-hari normal gitu, tidak seperti sekarang yang biasanya waktunya kan satu pertemuan 80 menit. Ini sampai selesai dibaca semua, ya. Kita yang ininya aja, yang penting-pentingnya aja. Kemudian berikutnya halaman 19. Halaman 19 ya. Halaman 19. Ini siapa yang enggak hadir ini? Harusnya antuna berapa orang? 7 orang ya? Apa 6 orang? 5 Ustaz, kelas agama. Kelas agama siapa? 5 Ustaz, 5 5 orang. Oh, kan semuanya juga antuna kelas agama ini. Enggak ada yang IPA ya? Ada 1 Ustaz. Oh, yang IPA kan nggak ada pelajaran balago. Kalau IPA adanya paroid mereka belajar. Baik. Nah, al-uslub al-khitabi sekarang. Uslub al-khitabi. Gaya ceramah. Ya, khitab. Huna maksudnya pada uslub khitabi ini. Tabruzu quwwatul ma'ani wal alfadhi. Tabruzu. Jelas, nampak, menonjol, dominan. Quwwatul ma'ani, ketegasan makna. Quwwatul ma'ani. Wal alfadhi dan lafad atau redaksi. Biasanya dalam uslub khitabi ini maknanya tegas, lafadznya, redaksinya juga tegas ya. Wah, dan apalagi yang nampak atau yang menonjol pada uslub ini? Pertama tadi quwwatul ma'ani wal alfadhi. Yang kedua quwwatul hujjati wal burhani. Tegasnya atau kuatnya hujjah. Hujjah itu alasan atau argumentasi. Wal burhani dan data.
bukti. Ya. Baik. Ini Andi kayaknya gangguannya Andi ya. Andi. Ustaz. Oh, Udah. ya. Baik. Wa quwwatil aqlil khasib. Wa quwwatul aqlil khasib. Dan wawasan yang luas, pikiran yang luas, akal atau ya wawasan yang luas. Khasib, luas. Wawasan yang luas. Ya. Wawasannya luas. Baik. Itu jadi sifat yang nampak, yang menonjol atau yang terlihat pada usul Tobi ini yang pertama, kalau Ustadz nanya, misalkan, mada tabruzu, ma abrazu sifatin, atau mada man ladhi tabruzu fil uslub al-khitabi. Awalan kuwatul ma'ani wal alfad, kuwatul hujjah wal burhan, kuwatul aqlil hasib. Nah, itu mengenai isi uslub khitabi ya. Sekarang wahuna yatahaddasul khatib. Khatib pembicara, penceramah ya. Dan di sini pada uslub ini si khatib, si pembicara ya, berbicara yatahaddas, berbicara ila iradati sami'ihi, ditujukan supaya pendengarnya apa? Li isarati azaimihim, untuk itaroh membangkitkan azaimihim, keteguhan dan semangat mereka, untuk menumbuhkan, membangkitkan semangat mereka. Baik. Wastinhadhi humumihim, dan mengetuk hati mereka. Nah itu. Kemudian wali jamali hadal uslubi wa wuduhihi. Li apa artinya? Memiliki atau untuk atau bagi ya. Wali jamali hadal uslubi wa wuduhihi. Dan uslub ini dan kejelasan uslub ini memiliki ya sya'nun kabirun, peran yang besar. Jamali, keindahan uslub ini dan kejelasannya memiliki sya'nun kabirun, peran yang besar. Dalam hal apa? Fita'tirihi nufusi sami'ihi. Dalam ta'tirihi, dalam mempengaruhi nufus sami'ihi, jiwa pendengarnya. Wa quwwati, kok ke sana Ustaz? Salah ya? Iya, Ustaz. Oh, iya. Fita'sirihi wa wusulihi ila qararatin nufus. Dalam mempengaruhi dan menyentuh hati pendengarnya. Wa mimma yazidu fi ta'thiri hadzal uslubi, dan apa-apa yang bisa menambahkan dalam pengaruh pada uslub ini adalah atau wa mimma yazidu, dan sesuatu yang termasuk bisa menambahkan pengaruh pada uslub ini adalah manzilatul khatib. Manzilatul khatib. Manzilah itu status atau kedudukan. Kedudukan si pembicara.
atau status si pembicara. Fi nufusi samihi, dalam pandangan, dalam jiwa si pendengarnya. Ya. Misalkan begini, yang berbicara itu santri di depan teman-temannya, atau misalkan Andi nih, Andi Siti Zahra, ceramah atau khutbah menyampaikan tentang tazkiyatun nafas di depan para santri. Ya, nanti kan santri akan beda gitu kan rasanya atau dirasakan oleh para pendengar antara yang menyampaikannya santri dengan yang menyampaikannya ustadz atau mudir bahkan misalkan gitu. Nah, jadi yang sangat berpengaruh atau termasuk sesuatu yang bisa menambahkan pengaruh pada usul hitobi ini adalah yaitu status si pembicaranya itu sendiri. Ya, yang pertama manzilatul khatib fi nufusi sami'ihi, yaitu kedudukan si pembicara atau status si pembicara bagi para pendengarnya. Yang kedua waqwatu aridatihi, yaitu apa? Kuwatu aridatihi, yaitu kuatnya atau bagusnya penampilannya, ya, penampilan. Penampilan yang kuat atau yang tegas. Wasutu hujjatihi, sutu kecermelangan, kejernihan, hujjatihi argumentasi. Jadi dan argumentasi yang cemerlang atau yang bagus, nah, ya. Wanabratu sautihi. Nabrot itu wuduh artinya, atau kelantangan suaranya. Suara siapa? Hi-nya kembali kemana? Khotib. Khotib. Hati-hati, beda khotib dengan khotib, ya, jangan salah baca. Nah, kalau khotib, nanti seseorang yang berbicara di atas mimbar itu khotib. Sedangkan khotib adalah orang yang datang ke orang tua anti untuk melamar, itu khotib. Khitbah jadinya, ya. Kalau ini khotib itu berbicara khotib dalam khutbah. Tahu bedanya? Nah, kalau khotib itu pelamar. Kalau khotib, ya, taunya panjang, itu penceramah, ya. Kalau khotib ho-nya panjang itu nanti lelaki soleh, ya, soleh, tajir, ya, ganteng, tinggi juga badannya, datang ke rumah anti, ya, ke wali anti ngobrol, itu khotib namanya. Paham tuna? Taib. Wa husnu ilqaihi. Husnu apa husnu? Baik. Baik. Ilqa apa ilqa? Kumpulan. Hah? Kumpulan. Al-Yulki ilqa, penyampaian. Nah, dan penyampaiannya bagus gitu ya, penyampaiannya bagus. Wa muhkamu isaratihi. Wa muhkamu isaratihi. Dan ketepatan isyaratnya, ketepatan sasarannya. Idzan man ladhi yastati yazid, man ladhi yuzidu au yazidu au yuzidu bi ta'siri uslubi al-khitabi. Apa yang bisa menambah pengaruh atau menambah bagus dalam uslub khitabi ini? Awalan, mada manzilatul khatib fi nufusi sami'an quwwatu aridatihi. Salisan tutu'u hujjatihi. Rabi'an nabratu sautihi. Tantang, ya. Wa husnu ilqaihi, dan penyampaiannya.
Wa muhkamatu wa muhkamu Kamu isyaratihi. dan tepat Isyaratihi. sasarannya. Ketepatan sasarannya. Iya. Sasarannya. Baik. Nah, kita pelan-pelan aja karena ini Masya Allah balaghah ya. Berikutnya nih, wa min azhari mumayyizati hadzal uslubi. Nah, wa min azhari. Azhar apa azhar itu? Jelas. 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 Dan yang termasuk kelebihan yang paling jelas, gitu ya. Kelebihan yang paling dominan, mumayyazat kan kelebihan. Hadzal uslubi, dari uslub ini adalah at-takraru. At-takrar. Takrar itu artinya pengulangan. Ya. Coba kalau penceramah biasanya ada pengulangan, diulang-ulang ya. Untuk menegaskan itu. Wastimalul mutarodifat. Dan menggunakan mutarodif. Apa mutarodif? Ganteng kasep. Ganteng kasep. Bagus. Samaan. Persamaan. Atau sinonim. 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 Dan menggunakan sinonim-sinonim mutarodifat. Wadarbul amsali, dan memberikan perumpamaan-perumpamaan. Wakhtiyarul kalimatil jazilati datirronin. Ini maksudnya, dan pemilihan kata yang jelas, kata-kata yang jelas. Jazila tadi Ustaz apa Ustaz artinya? Itu jelas. Sampai ronin. Baik. Wayah sunu fihi an tata'aqabu durubat ta'bir. Dan bagus di dalamnya an tata'aqabu, diakhiri durubat ta'bir, dengan durub itu pergantian atau macam-macam at-ta'bir, bahasa atau ungkapan. Jadi durubat ta'bir, pergantian gaya bahasa atau gaya ungkapan. Min ikhbarin ila istifhamin, dari kalimat berita kepada kalimat tanya. Atau ila ta'ajubin, kepada kalimat ta'ajub. Atau ila istinkarin, kepada kalimat pengingkaran. Wa antakuna mawatinul waqfi, dan kalimat penutupnya mawatinul waqfi fihi, pada uslub ini qawiyatan syafiyatan linafsi. Qawiyatan tegas, syafiyatan meyakinkan, linafsi bagi jiwa. Jadi yang sifat atau kelebihan yang mana? Wa antakuna mawatinul waqfi, dan hendaklah Fihi kuwatihi syafihi. Iya, qawiyah tegas. Fihi kuwatihi syafihi. Qawiyah itu tegas. Meyakinkan. Linafsi bagi jiwa. Atau intinya begini, diakhiri dengan kalimat yang tegas, meyakinkan jiwa penerima. Nah, inilah kelebihan yang paling dominan pada uslub ini, yaitu ada ulangan, penggunaan sinonim-sinonim, dan juga pemberian perumpamaan-perumpamaan,
kemudian pemilihan kata-kata yang jelas, dan diakhiri dengan pergantian gaya-gaya bahasa atau ungkapan yang misalnya dari kalimat berita menjadi kalimat tanya atau kalimat ta'ajub atau kalimat istinkar. Dan hendaklah penutup dari kalimat ini ketika mawatinal waqif, ketika berhenti atau ketika menutup, itu ditutup dengan apa? Kalimat yang tegas. Kalimat yang tegas, meyakinkan bagi nafsi, bagi jiwa, bagi. Kemudian contohnya apa? Ya contohnya khutbah itu. Di sini ada khutbah yang bagus, yaitu contohnya wa min khairil amsilati li hadzal uslubi khutbatu Ali bin Abi Thalib. Dan contoh yang bagus dalam uslub ini adalah khutbah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini khutbahnya ada di bawah ya. Jadi itu saja. Jadi contohnya adalah teks khutbah gitu aja ya. Baik. Nah, ini ya. Jadi kalau fasohah itu kemarin di awal, fasohah itu yaitu kita dengan belajar, dengan membaca atau belajar fasohah mengetahui, atau fasohah itu adalah apa? Baik dan benarnya kalimat atau kata-kata ya, fasohah. Fasih namanya, fasih ya. Fasih. Fasih itu kemarin yang namanya itu jelas, susunannya bagus ya. Jelas maknanya, lafadznya mudah, kemudian susunannya bagus, fasohah itu ya. Kemudian selamat dari apa? Selamat dari dhofit ta'lif. Ya, atau susunan yang tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Kemudian dari tanaful kalimat, dari ta'kid lafzi, dari ta'kid maknawi. Setelah kita mengetahui fasohah atau pembicaraan yang fasih itu seperti apa, kemudian habis itu kemarin kita belajar balaghah. Nah, balaghah ini adalah diarahkan supaya kita menyampaikan ucapan atau kalimat itu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Waktu dan tempatnya. Kemarin sudah kita singgung kan, bisa jadi kadang terjadi kalimat itu atau kata-kata itu bagus maknanya dari sisi makna dan lafadznya juga bagus. Tapi tidak tepat waktu dan tempatnya. Misalkan Antuna biasa berbicara dengan gaya bahasa, istilah-istilah yang diucapkan di kalangan para pelajar. Kemudian ya itu baik. Tapi ketika anti menyampaikannya di hadapan masyarakat awam, masyarakat umum di kampung, itu bagus bagi sebagian orang, tapi belum tentu bagi mereka atau bisa dipahami misalkan. Nah, itulah balaghah. Kemudian uslub ini adalah gaya. Nah, kita penyampaiannya mau gaya apa? Gaya ilmiah gitu kan? Kayak di seminar-seminar pasti kan kata-kata yang ilmiah atau dengan cara yang ilmiah, serius kayak gitu. Seperti di buku-buku pelajaran itu gaya ilmiah. Atau mau dengan gaya syair, ya, gaya sastra menyampaikannya dengan puisi gitu ya. Atau mau bentuknya seperti khutbah, seperti ceramah gitu, seperti ceramah. Misalkan nanti mau mengungkapkan sayang pada orang tua atau syukur kepada orang tua. Bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk yang dasar yaitu ilmiah dengan ya bentuk yang biasa gitu ya, atau dengan bentuk sastra, atau dalam bentuk khitab, biasa bicara biasa gitu, kayak ceramah kan secara langsung biasanya ceramah. Kalau buku-buku yang kayak ilmiah biasanya menggunakan orang ketiga. Dalam buku itu tidak jarang sekali kalau itu kamu gitu ya. Tapi biasanya kalau Antuna baca atau baca buku-buku itu menggunakan orang ketiga ya, khitab. Sedangkan syair biasa beda lagi, syair itu jalan dalam penyampaiannya. Kadang berbelit dulu kemana gitu ya.
itu syair ya. Sedangkan ceramah biasanya secara langsung gitu. Kamu, kalian gitu dan lain sebagainya. Nah, inilah pembahasan muqaddimah ya, masih di muqaddimah. Jadi di muqaddimah ini ada 3 pembahasan, yaitu apa yang pertama? Oh, mati. Habis waktunya? Oh, belum.